Nama soal di sini dari soal semangkuk es krim dikeluarkan dari kulkas, suhu es krim itu minus 8 derajat Celcius dan setiap 2 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Oke. Jadi di sini kan ada yang bilang setelah 2 menit suhu es krim minus 10, setelah 2 menit suhu es krim minus 6. Oke. Jadi gini ya. Dia kan awalnya berarti awalnya itu dia kan di 0 menit kan, di 0 menit dia itu di minus 8 derajat Celcius. Nah terus abis itu di sini terus dia naik nih di 2 menit di 2 menit nih di 2 menit berarti kan dia kan bilang di sini ya setiap 2 menit naik 2 derajat Celcius. Berarti di sini kan naik nih 2 derajat Celcius. Berarti plus kan? Ya kan? Berarti ini adalah min 8 plus 2. Min 8 plus 2 berarti min 6 derajat Celcius. Oke? Berarti di sini yang benar adalah si min 6 derajat Celcius. Oke? Kenapa? Karena di sini kan min 8 ditambah 2. Nah, minus itu kan yang paling gede ya. Karena dia minus 8 kan. Ya, berarti hasil akhirnya adalah minus. Karena 8 yang paling gede, kan 8 sama 2. 2-nya plus, 8-nya minus. Karena 8 angka yang paling gede, dan 8 nilainya minus, berarti angkanya hasilnya adalah minus. Nah, terus habis itu tinggal kita kurangin aja kayak biasa. 8 dikurang 2 berarti 6. Kayak gitu ya. Terus habis itu di yang selanjutnya setelah 4 menit suhu es krim minus 4 derajat Celcius. Setelah 4 menit suhu es krim minus 2 derajat Celcius. Oke, berarti di sini setelah 4 menit kan. Nah, setelah 4 menit berarti dari minus 6 dia naik lagi 2 derajat Celcius. Berarti jadinya minus 6 ditambah 2 berarti 6 lebih gede kan. 6 itu kan minus min 4. Berarti di sini adalah min 4 derajat Celcius. Berarti ini yang benar ya. Dari soal bentuk sederhana dari 12 per 2 plus akar 5 adalah. Oke, jadi ini kan kita mau rasionalin. Kenapa? Karena di bawahnya itu dia itu akar. Oke, nih akar 5 nih penyebabnya nih. Nah, berarti ini dikaliin sama penyebutnya. Tapi ini kan plus ya. Nah, nanti kita rubah jadi minus. Jadi di sini adalah 2 min akar 5 per 2 min akar 5. Oke. Nah, berarti ini kita deketin aja dulu. Jadi 12 buka kurung 2 min akar 5 per, nah di sini jadi 2 plus akar 5 2 min akar 5. Oke. Nah, habis itu berarti kita kesiniin dulu aja. Yang atas itu nggak usah dikaliin dulu ya. Takutnya nanti ada yang dicoret. Nah, bawahnya itu kita kaliin. Karena dia bentuknya plus sama minus, berarti tinggal diginiin aja, nggak usah dikali pelangi. 2 kali 2 itu 4. Plus kali minus itu minus. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Oke? Berarti di sini adalah 12. 2 min akar 5 per 4 dikurang 5 itu adalah minus 1. Oke? Berarti di sini min satunya ini nih, min satunya yang ini kita bisa kesiniin. Jadi ini adalah min 12 buka kurung 2 min akar 5. Ada nggak jawabannya? Nggak ada. Oke, berarti kita kaliin pelangi aja ya. Berarti ini adalah min 12 kali 2 adalah min 24. Min 12 kali min 5 adalah plus 12 akar 5. Oke, berarti di sini yang cocok itu yang dimana 24-nya minus 12 akar 5-nya plus. Berarti yang A ya. Nah, ini tuh bisa dibalik jadi begini. Selama dia tuh tandanya masih sama, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Dari soal nilai dari 64 pangkat 5 per 6. Oke, jadi di sini ada 64 pangkat 5 per 6. Nah, di sini 64 ini kita sederhanain dulu. Nah, 64 itu kan kalau misalnya dibagi 2 itu kan jadi 32 ya.
Karena dia genap bagi 2 lagi 16, karena genap lagi bagi 2 lagi 8, bagi 2 lagi 4, bagi 2 lagi adalah 2. Berarti kita ambil nih sebelah sini nih. Nih. Berarti 64 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 64 itu adalah 2 pangkat 6 kali 5 per 6. Oke, kita kan punya dalam eksponensial dia tuh ada rumus yang kayak gini loh, di mana A pangkat M pangkat lagi N itu sama aja kayak A pangkat M dikali N. Oke, berarti ini bisa jadi 2 pangkat 6 dikali 5 per 6. Nah, ini bisa coret nih. Berarti di sini adalah 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berapa? 32. Berarti jawabannya yang D. Dari soal bilangan M memenuhi persamaan 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 5 dikali 8 pangkat 2 dibagi 16 pangkat 3. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Oke, di sini kita akan munculin sifat eksponensial dulu ya, atau perpangkatan. Di sini kita tulis juga soalnya dulu, berarti 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 5 dikali 8 pangkat 2 dibagi 16 pangkat 3. Oke, jadi gini. Jadi kan di sini kan 2 ya, 2 pangkat M ya, dan angkanya adalah 2. Nah, berarti ini semua antara, di sini kan udah 2 nih, benar. Nah, di sini 8 sama 16 itu nanti kita jadiin 2 pangkat. Oke, nah nanti dia hasilnya akan seperti yang sifat nomor 6. Oke, jadi gini. Yang pertama kita mau memperbaiki si 8 pangkat 2-nya dulu. 8 pangkat 2. Nah, kita tahu 8 pangkat 2 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti, ya kan? Berarti 8 kan sama dengan 2 kali 2 kali 2. Karena kita mau merubah jadi 2 pangkat. 2 kali 2, 4, kali 2 lagi 8. Berarti 8 adalah 2 pangkat 3. Berarti ini kita tulis ya 2 pangkat 3 pangkat 2. Oke, dan di sini kita pakai sifat nomor 6, di mana berarti 2 pangkat 3 kali 2 berarti sama dengan 2 pangkat 6. Jadi 8 pangkat 2 nanti kita rubah jadi 2 pangkat 6. Lalu lanjut di sini ada 16 pangkat 3. Oke, berarti di sini adalah 16 pangkat 3. Dimana kita tahu kalau 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Berarti di sini 16 kita tulis jadi 2 pangkat 4 pangkat 3 lagi. Oke, berarti lanjut lagi, berarti di sini 2 pangkat 4 kali 3 berarti 2 pangkat 12. Oke, berarti di sini kita bisa tulis 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dibagi 16 pangkat 3 jadi 2 pangkat 12. Oke, nah di sini kita pakai sifat nomor 1 sama nomor 3, dimana kalau nomor 1, kalau misalnya angkanya sama dan ini dikali, berarti pangkatnya ditambah. Dan kalau misalnya di sini angkanya juga sama dan dia dibagi, berarti pangkatnya adalah dikurang. Oke, berarti di sini adalah 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 6 dikurang 12. Oke, berarti di sini adalah 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 5 tambah 6, 11, kurang 12. Berarti 11 kurang 12, berarti hasilnya minus 1 ya? Minus 1. Oke, berarti karena di sini sama-sama 2, coret-coret, berarti M-nya sama dengan minus 1. Oke, berarti pernyataan yang ini benar ya, yang B ya? Nih, yang ini benar. Karena nilai M-nya adalah pangkat min 1. Nah, terus kita lihat lagi karena M-nya adalah karena M-nya adalah sama dengan min 1, berarti kalau misalnya 2M sama dengan 2, berarti di sini kita masukin yang 2 kali min 1 sama dengan berapa? Ya, min 2. Berarti salah ya? Salah. Terus lanjut di sini ada 4M sama dengan min 4. Berarti 4 kali min 1 sama dengan 4 kali min 1 min 4 ya. Berarti ini benar ya. Nah, ini salah. Berarti yang benar adalah yang ini dan yang
ini. Oke? Dari soal perbandingan antara banyak uang Hana dan uang Ivan adalah 5:4. Nah, ingat ya, ini pertama-tama yang disebutin si Hana dulu, baru Ivan. Oke, jika jumlah uang mereka adalah 180.000, berapa banyak uang Hana? Oke, berarti kita tulis di sini diketahuin ya. Hana dibanding Ivan sama dengan 5:4. Oke. Nah, terus di sini yang diketahui jumlah uang mereka berarti uang Hana ditambah Ivan itu sama dengan 180.000. Oke. Nah, berarti karena yang diketahui jumlah uang, maka di sini kita juga harus mengetahui jumlah perbandingan Ivan dan Hana dan Ivan. Oke, sama aja ya. Berarti itu adalah 5 ditambah 4, berarti jumlah perbandingannya adalah 9. Oke, berarti yang ditanya adalah uang Hana. Nah, di sini kita pakai rumus yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Di sini kan yang ditanya kan si Hana ya. Berarti Hana sama dengan perbandingan yang ditanya. Perbandingannya Hana berapa? Perbandingannya Hana 5. 5 per perbandingan yang diketahui kan adalah jumlah uang. Berarti kita pakai jumlah perbandingan. Berarti di sini adalah 9 dikali jumlah yang diketahui adalah 180.000. Nah, ini bisa dicoret nih. 180.000 bisa dibagi 9. 180.000 bagi 9 berarti sama dengan 20.000 ya. Berarti tinggal 5 dikali 20.000 berarti sama dengan 100.000. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Dari soal, seorang peternak ayam mempunyai persediaan 32 kg pakan. Pakan tersebut cukup untuk ayam selama 56 hari. Sebelum pakan diberikan, ia membeli lagi sebanyak 8 kg. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap yang pertama, pakan akan habis lebih cepat. Jadi kan di sini kan perkiraannya 56 hari ya buat 32 kilo. Nah, kalau misalnya ditambahin 8 kilo, itu dia bakal lebih cepat nggak habisnya? Oke, berarti kita cari tahu ya. Nah, di sini adalah pakan. Nah, di sini itu adalah hari. Oke, jadi kalau misalnya ada 32 kg pakan itu akan habis selama 56 hari. Nah, dia kan sebelum ngasih pakan kan dia beli lagi nih 8. Berarti ini adalah 32 pakai ini aja deh. Berarti di sini adalah 32 ditambah 8 berarti sama dengan berapa hari? Nah, berarti di sini kita perbaikin ya. Berarti kita tulis lagi di sini pakan, sini hari. Nah, tadi ada 32 hari, pakannya akan habis 56, berarti di sini 32 plus 8, 40 akan habis selama berapa hari. Oke. Nah, terus habis itu kita kan cari X-nya, ya kan? Nah, berarti karena ini adalah perbandingan senilai, berarti kita tinggal gini aja. Berarti di sini adalah 32 per 40 sama dengan 56 per X. Oke, berarti ini kita kali silang. Jadi di sini adalah 32X sama dengan 40 dikali 56. 32X. Berarti segini aja. X sama dengan 40 kali 56 per 32. Oke, di sini sama-sama bisa dibagi 4, coret-coret. Berarti di sini 10, di sini sisa 8 ya. Nah, 56 bisa dibagi 8 enggak? Oke, 56 bisa dibagi 8, berarti coret-coret di sini 7 ya. Berarti diketahui X-nya sama dengan 70. Berarti pakan akan habis selama 70 hari. Oke, berarti
lebih cepat apa enggak? Ya enggak dong. Oke. Berarti pernyataan ini salah. Oke. Lanjut. Pakan akan habis setelah digunakan selama 80 hari. Salah ya, karena di sini seharusnya pakan akan habis di 70 hari. Berarti di sini juga salah. Oke, berarti di sini salah ya. Lalu di sini adalah pakan akan habis setelah digunakan 14 hari lebih lama. Oke, kita tinggal kurangin aja ya. Berarti di sini kan 70 hari dikurang sama 56. Hasilnya 14 atau lebih dari 14, benar apa enggak? Oke, 70 kurang 56, 14. Berarti di sini hasilnya betul ya. Dari soal nilai X yang memenuhi persamaan 2 dikali X min 10 per 3 dikurang 3 dikali X min 1 sama dengan 1 adalah, ya di sini kita tulis dulu ya soalnya. Berarti di sini adalah 2 buka kurung X min 10 per 3 minus 3 X min 1 sama dengan 1. Oke. Nah, di sini kan ada 3 bagian nih. Ini bagian 1, di sini bagian 2. Oh, pakai minus aja ya. Di sini bagian 2 nilainya minus, dan di sini adalah bagian 3. Dan ini sama dengan ya. Oke. Nah, habis itu ini bagian yang ini mau aku kesiniin. Oke, karena di sini nilainya minus, berarti kalau dikesiniin jadi plus kalau diseberangin. Jadi kita nulisnya kayak gini. 2x min 10 per 3 sama dengan 1 ditambah 3 buka kurung x min 1. Oke. Nah, terus abis itu ini bisa kita kaliin nih. Nih, 2 kali X berarti 2X, 2 kali minus 10 berarti minus 20 per 3. Sama dengan 1 ditambah, nah ini juga bisa kita kaliin. Berarti 3 kali X, 3X, 3 dikali min 1 berarti min 3. Oke, nah berarti ini bisa kita kurangin dulu ya, jadi 1 kurang 3. Berarti di sini kita tulis dulu, di mana 2x min 20 per 3 sama dengan 1 dikurang 3 berarti minus 2 ya. Minus 2 ditambah 3x. Oke. Nah, ini kan udah kayak gini nih. Nah, terus abis itu di sini kan ada 2 bagian. Di sini yang atas dan di sini yang bawah. Nah, yang bawah mau kita taruh di sini. Nah, karena ini pembagian, berarti kalau kita seberangin jadi perkalian. Karena 3 ini adanya di bawah, kalau kita seberangin berarti dia jadinya di atas. Nah, jadinya kita tulisnya kayak gini. 2x minus 20 sama dengan 3 buka kurung minus 2 ditambah 3x. Kayak gitu. Habis itu kita selanjutnya kaliin ini nih. Jadi di sini adalah 2x min 20 sama dengan 3 kali min 2, 3 kali min berarti minus 6, 3 kali plus 3x berarti plus 9x. Nah, di sini yang x di kiri, yang bukan x di kanan. Berarti ini ya, ini ada x berarti dia nanti jadi di kiri. Berarti dia adalah 2x min 9x sama dengan, nah ini dia ada di kanan. Berarti sini min 6, min 20 nyebrang jadi plus 20 ya. Berarti di sini adalah 2x min 9x. Berarti hasilnya karena 9 lebih gede dan 9 minus berarti minus 7x sama dengan min 6 tambah 20 kurang 6 berarti 14 ya. Berarti x sama dengan 14 per minus 7. Berarti x sama dengan 14 minus 7 minus ya, berarti minus 2. Oke, berarti jawabannya yang B. Dari soal, seorang karyawan mendapat gaji pokok 3 juta dan tambahan 30.000 untuk setiap jam lembur. Ia menargetkan pendapatan minimal 3.700.000 bulan ini. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Nah, yang pertama, jika hanya 10 jam lembur, total pendapatan belum mencapai target. Dia bilang belum mencapai target. Berarti di sini adalah gaji
Oke, di sini adalah gaji ditambah berarti ini dia tuh jadi jam lembur. Oke, dikali gaji lembur ya. Gaji lembur gitu aja ya. Berarti dia di sini adalah gajinya kan gaji pokoknya itu kan 3 juta. Ya kan? Ditambah jam lemburnya itu kan tadi dia bilang 10 jam ya. Berarti dikali gaji lemburnya itu 30.000 per jamnya. Oke. Berarti dia di sini adalah 3 juta ditambah 10 kali 30.000, berarti itu adalah 300.000 ya. Berarti di sini adalah gampang banget 3.300.000. Nah, di sini berarti udah tercapai belum? Belum tercapai ya, karena dia maunya 3.700.000 ya. Oke, berarti di sini jawabannya benar ya. Lalu lanjut, jika hanya 20 jam lembur, total pendapatan belum mencapai target. Oke, berarti kita pakai rumus yang sama ya. Berarti ini adalah 3 juta ditambah di sini diganti jadi 20 kali 30.000 per jamnya. Berarti ini adalah 3 juta ditambah 20 kali 30.000 berarti 600.000 ya. Berarti 600.000 berarti totalnya adalah gampang banget 3.600.000. Nah, ini udah tercapai belum? Belum tercapai juga. Nah, berarti jawaban ini adalah betul ya, karena dia belum tercapai. Lalu lanjut lagi. Ia perlu bekerja minimal 23 jam untuk mencapai target. Oke, berarti di sini kita coba ganti jam lemburnya jadi 23. Berarti di sini adalah 3 juta ditambah jam lemburnya tadi ganti jadi 23 dikali setiap jamnya itu 30.000. Nah, ini. Oke, berarti di sini adalah 3 juta ditambah 23 kali 30.000 berarti sama dengan 690.000 ya. Berarti di sini adalah 3.690.000. Oh, targetnya belum tercapai juga ya. Belum tercapai. Nah, tapi di sini bilang 23 jam lembur untuk mencapai target. Nah, di sini salah ya. Di sini salah karena masih 3.690.000 walaupun itu cuman kurang 10.000 doang, tapi pernyataannya salah. Oke, lanjut lagi. Di sini ia perlu bekerja minimal 24 jam untuk mencapai target. Oke, ini sih kemungkinan betul ya, karena bedanya cuman 10.000 doang sama yang 23 jam. Berarti sini ganti 24 kali 30.000. Berarti di sini adalah 3 juta ditambah 24 kali 3 berarti 72 ya. Berarti 720.000. Berarti di sini adalah 3.720.000. Oke, berarti di sini baru tercapai. Berarti di sini betul. Berarti jawabannya yang bisa dibilang A, B, sama D. 1, 2, dan 4. Ada soal sebuah festival musik menjual 2 jenis tiket, yaitu tiket reguler sama tiket VIP. Tiket reguler dijual dengan harga 150.000, sedangkan tiket VIP 250.000. Pada hari pertama terjual 320 tiket dengan total penjualan tiket 56 juta. Pada hari kedua, tiket reguler yang terjual 20 lebih banyak dari hari pertama, sedangkan tiket VIP terjual 10 lebih sedikit dari hari pertama. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan pertama, pada hari kedua terjual 240 tiket. Nah, di sini kita anggap aja kalau misalnya reguler itu kita tandain dengan R dan VIP itu kita tandain sama V. Oke, berarti di sini harga reguler itu adalah 150.000 dan harga VIP itu adalah 250.000. Nah, di sini diketahui pada hari pertama terjual 320 tiket dengan total penjualan tiket 56 juta.
Oke, berarti di hari pertama tiket terjual day one. Oke. Nah, berarti itu adalah R ditambah V itu sama dengan berapa? Sama dengan 320 tiket. Oke. Terus habis itu penjualannya itu totalnya 56 juta. Berarti kita tulisnya gini. Di mana 150.000 R ditambah 250.000 V itu sama dengan 56 juta. Nah, ini. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini kita harus nemu R sama V-nya. Habis itu, kalau misalnya kita nemu kayak gini, ini adalah persamaan kuadrat dua variabel ya. Oke. Nah, di sini PR-nya adalah kita harus kecilin yang ini karena ini angkanya kegedean. Oke. Nah, di sini kan sama-sama punya 0 ya. Ini kan 4 nih. Bisa kita coret 4. Sini bisa kita coret 4. Sini bisa kita coret 4. Nah, sisanya adalah tinggal 15R ditambah 25. V sama dengan 5.600 ya jadinya ya. Oke. Nah, berarti kita mau cari jumlah R sama V-nya. Ini bisa dikecilin lagi nggak sih? Kayaknya sama-sama bisa dibagi 5 deh. Kita kecilin lagi aja ya, berarti sama-sama dibagi 5 dulu. Berarti di sini adalah 3R, ya kan? Di sini adalah 25 bagi 5, 5V sama dengan 56.000 bagi 5.600 bagi 5. Dia adalah 1.120. Oke? Berarti kita eliminasi. Di mana R ditambah V sama dengan 320 dan 3R ditambah 5V sama dengan 1.120. Nah, di sini kan nggak ada yang sama ya antara R sama V-nya. Berarti kita samain dulu. Kita mau nyamain apa nih? Misalnya aku mau nyamain si R-nya karena di sini kan R-nya atas kan 1, yang bawah kan 3 ya. Berarti KPK dari 1 sama 3 ya 3. Oke, nah berarti 1 kali berapa biar hasilnya 3? Ya kali 3. Terus 3 kali berapa yang hasilnya 3? Ya 3 kali 1. Berarti ini dia tuh jadi 3R ditambah 3V sama dengan 960. Berarti di sini adalah 3R ditambah 5V sama dengan 1.120. Nah, ini kurang ya. Coret berarti 3 dikurang 5 berarti min 2V ya. Berarti 960 dikurang 1.120. Berarti ini adalah 160 ya, 160 minus. Nah, berarti di sini V-nya sama dengan minus 160 per minus 2. Ya kan? Ini kan di seberangin jadi dibagi. Berarti V-nya sama dengan, oh nih coret nih. Tinggal 160 bagi 2 berarti 80. Berarti ada 80 tiket VIP yang terjual pada hari pertama. Terjual hari pertama. Oke. Nah, lanjut lagi. Berarti kita mau cari si regulernya berapa pada hari pertama. Nah, kita masukin aja. Misalnya aku mau masukin ke sini aja nih. Karena dia gampang ya. R tambah V sama dengan 320. Berarti R-nya ditanya ditambah V-nya kan tadi 80 ya. 80 sama dengan 320. Berarti R sama dengan 320 plus diseberangin jadi minus. Berarti R sama dengan 320 kurang 80 berarti 240. Berarti 240 tiket reguler terjual pada hari pertama. Oke. Lanjut. Di sini ditulis pada hari kedua terjual 240 tiket reguler. Nah, di sini kan dia bilang pada hari kedua tiket reguler yang terjual 20 lebih banyak dari hari yang pertama. Nah, reguler day one itu kan sama dengan 240. Berarti reguler day 2 itu sama dengan reguler day one ditambah di sini bilang 20 lebih banyak berarti ditambah 20. Berarti di sini adalah 240 tambah 20. Berarti sama dengan berapa? 240.
60. Berarti ini salah ya. Lanjut lagi. Pada hari kedua terjual 70 tiket VIP. Nah, di sini kita lihat tiket VIP. Sedangkan tiket VIP terjual 10 lebih sedikit daripada hari pertama. Oke. VIP Day 1. VIP Day 1 itu kan 80 ya. Nah, terus VIP Day itu kan dia bilang sedangkan tiket VIP terjual 10 lebih sedikit dari hari pertama. Berarti ini adalah lebih sedikit ya. Berarti V1 dikurang 10 karena lebih sedikit. Berarti 80 dikurang 10 sama dengan 70. Oh, ini benar ya. Ini benar. Oke, lanjut lagi. Jumlah tiket yang terjual pada hari kedua adalah 330. Berarti ini adalah R2 ditambah V2. Tadi di mana R2-nya 260 ya. Ditambah V2-nya adalah 70. 260 tambah 70. Berarti ya benar ya. Berarti 330. Oke, lanjut lagi. Jumlah penjualan tiket pada hari kedua sebesar 56.500.000. Oke, di sini kan tadi di mana R2-nya sama dengan 260 tiket yang terjual dan V2-nya ada 70 tiket yang terjual, di mana regulernya itu harganya adalah 150.000 dan VIP-nya harganya 250.000. Nah, berarti ini kita tinggal tambahin aja nih. Berarti berapa? 260.000 dikali 100. Berarti berapa? Berarti 260 dikali 150.000. Berarti sekitar 39 juta. 39 juta. Oke. Terus habis itu 70 kali 250.000. Berarti sekitar 17.500.000 ya. Berarti ini kita tambah ya. Kita tambah berarti ini 000. Berarti di sini 500. Berarti di sini 9 tambah 7 berarti 6 ya. 6 1 di sini, 1 tambah 3 tambah 1 5. Berarti 56.500.000. Nah, pernyataan ini benar ya. Oh ya, ini juga benar nih. Lupa maaf ya. Dari soal hasil dari x kuadrat min 3x min 10 per x min 5. Oke, berarti ini kita tulis dulu ya. Berarti di sini adalah x kuadrat min 3x min 10 per x min 5. Nah, ini caranya adalah, ini kan yang di atas ini kan ini adalah persamaan kuadrat ya. Berarti kita cari faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Oke, biar apa? Biar nanti bisa kita coret sama yang bawah. Oke, jadi gini. Dimana kita tahu rumus dasar persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Oke, berarti di sini ada x kuadrat min 3x min 10. Berarti di mana a-nya itu adalah 1, b-nya itu yang sebelum x berarti dia adalah min 3 karena tandanya min, dan yang c-nya adalah minus 10. Oke? Nah, terus habis itu kita buat kayak gini. Berarti di sini x buka kurung, x titik-titik tutup kurung, buka kurung, x titik-titik tutup kurung. Nah, kita isi pakai apa? Kita isi pakai gini. Titik-titik kali titik-titik hasilnya a kali c, di mana a kali c berarti 1 dikali minus 10. 1 kali minus 10 ya minus 10. Titik-titik tambah titik-titik hasilnya adalah b. Oke, B-nya itu berapa? B-nya adalah min 3. Jadi angkanya ini harus sama nih. Kalau misalnya dikaliin jadi minus 10, kalau ditambahin jadi minus 3. Oke, kita lihat dari perkalian 10 ya. Nah, perkalian 10 itu ada 1 kali 10. Kalau ditambahin jadi 11, kalau dikurangin jadi 9. Berarti dia nggak bisa, nggak memenuhi syarat. Terus berapa lagi ya 10 ya? Oh, 5 kali 2. Kalau ditambahin jadi 7, ya kan 5 tambah 2, 7.
Kalau dikurangin jadi 3, oh ini masuk nih. Berarti di sini ada 5, 3, 5, 3. Nah, masalahnya 5 kali 3 adalah 10, bukan min 10. Berarti salah satunya harus jadi minus. Berarti pakai yang ini ya. Ini 5 kali 2. Berarti di sini 5, 2, 5, 2 kita tulis. Nah, masalahnya adalah 5 kali 2 adalah 10, bukan minus 10. Kalau misalnya kita mau menghasilkan minus, berarti salah satunya harus ada yang minus antara 5 sama 2. Oke? Nah, dan permasalahan yang kedua adalah 5 tambah 2 adalah 7, bukan minus 3. Oke, berarti salah satunya juga harus minus. Nah, siapa yang minus? Karena angkanya minus 3, berarti yang minus adalah angka yang lebih gede. Karena dia menghasilkan hasil minus. Oke, berarti benar ya, min 5 kali 2, min kali plus min 10. Min 5 tambah 2, minus 5 tambah 2 berarti min 3. Benar ya, berarti di sini kita tulis X min 5, X plus 2. Berarti di sini bisa kita ganti jadi X min 5 sama X plus 2. Berarti di sini per X min 5. Nah, ini kan sama nih, coret-coret, berarti sisanya adalah X plus 2. Berarti hasilnya yang B. Dari soal, perhatikan diagram panah berikut. Berdasarkan diagram panah tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Nah, pernyataan yang pertama adalah relasi R1 P ke Q tidak termasuk fungsi. Nah, di sini kita pengen tahu bedanya fungsi, relasi yang masuk fungsi sama relasi yang tidak masuk fungsi. Jadi, relasi yang masuk ke fungsi itu syaratnya kita pakai yang gampang aja ya. Berarti P harus ada pasangan dan P itu nggak boleh punya lebih dari satu pasangan. Jadi misalnya gini, misalnya di sini ada P, terus di sini ada Q. Dimana di sini P-nya 1, 2, 3. Di sini Q-nya adalah misalnya 5, 6, 7. Nah, P ini dia harus punya satu pasangan. Dia boleh kayak gini, atau dia itu misalnya 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, dia tuh boleh begini. Oke, yang penting dia itu nggak boleh kosong. Oke, atau enggak dia bisa gini. P, Q 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, dia tuh boleh begini juga. Oke, jadi si Q-nya boleh kosong, boleh punya pasangan lebih dari satu, tapi P-nya itu nggak boleh. Nggak boleh kosong dan nggak boleh punya lebih dari pasangan, nggak boleh punya pasangan lebih dari satu. Sedangkan relasi yang bukan termasuk fungsi, itu dia bebas. Jadi misalnya PQ 1, 2, 3, 5, 6, 7, berarti dia bebas nih. Mau gini, mau gini. Nah, gini. Nah, terus P sama Q 1, 2, 3, 5, 6, 7, dimana dia itu boleh kosong ya. Jadi si P-nya ini boleh kosong. Jadi kayak misalnya intinya di fungsi itu, dimana kalau di fungsi itu P-nya harus ada pasangan dan P-nya nggak boleh punya lebih dari satu pasangan. Oke? Nah, jadi gini. Kita lihat relasi R1 P ke Q tidak termasuk fungsi. Nah, ini benar. Kenapa? Karena kita lihat di bagian P yang ini nih, mereka tuh sama-sama punya lebih dari satu pasangan. Dia memenuhi satu syarat, yaitu dia nggak kosong, tapi dia punya lebih dari satu pasangan. Berarti dia benar, dia itu bukan termasuk fungsi. Oke. Nah, yang kedua, relasi R2 Q ke P tidak termasuk fungsi. Nah, di sini Q ke P ya. Berarti agak kita balik ya. Nah, berarti di sini kita balik ya, Q ke P. Di sini adalah min 4. Di sini kita lihat di sini kan dibalik ya antara Q sama P. Nah, berarti di sini pernyataan yang ini jadi terbalik tuh. Relasi yang merupakan fungsi F berarti karena Q-nya ada di yang pertama, berarti Q itu harus ada pasangan dan Q itu nggak boleh punya pasangan lebih dari satu. Oke, jadi di sini kan si Q itu dia punya satu pasangan, 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 satu pasangan ya. Berarti dia tuh salah ya, karena dia termasuk
fungsi. Oke? Ya, lanjut lagi. Aturan relasi P ke Q adalah akar kuadrat dari. Oke, di sini kalau misalnya kita telaah ya. Yang ketiga, aturan relasi R1 P ke Q adalah akar kuadrat dari. Nah, di sini adalah P ke Q, bener nggak dia tuh akar kuadrat dari? Nah, di sini kan kita bisa lihat si P-nya itu 1, berarti Q-nya itu adalah 1 sama min 1. Nah, di sini berarti 1 akar kuadrat dari 1 akar kuadrat dari min 1. Kayaknya bukan ya, tapi lebih ke 1 itu adalah kuadrat dari 1. Nah, 1 itu adalah kuadrat dari 1, 1 adalah kuadrat dari minus 1. Nah, kalau misalnya kita contohnya kayak gini, berarti 1 kuadrat itu sama dengan 1 dan minus 1 kuadrat itu adalah 1. Ini kalau misalnya kita balik ya. Nah, terus kalau misalnya masih belum paham juga, di sini ada 4, di sini tuh ada min 2 sama 2. Nah, ini tuh kuadrat dari ya, sama aja. Nah, 4 itu kuadrat dari minus 2, karena minus 2 kuadrat itu adalah 4, dan 4 adalah kuadrat dari 2, berarti karena 2 kuadrat itu sama dengan 4 juga, berarti ini bukan akar kuadrat dari ya, tapi kuadrat dari. Oke, berarti ini salah juga ya, ini salah. Nah, lanjut, jika relasi R2 Q ke P, berarti aturan relasi R2 adalah dikuadratkan hasilnya. Oke, jadi di sini kita mulai dari misalnya minus 4 sama 4 aja ya. Nah, di sini ada 16. Oke, kita pakai yang ini ya, karena dia itu Q ke P. Oke, berarti di sini adalah min 4 dikuadratkan, bener nggak? Dikuadratkan hasilnya 16. Bener ya, karena min 4 kuadrat itu kan minus ketemu minus, hasilnya plus kan, berarti 16. Berarti 4 dikuadratkan, berarti hasilnya 16. Yuk, bener ya, berarti yang ini ya. Dari soal, informasi berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13. Dalam sebuah ruang pertunjukan terdapat 12 baris kursi. Pada baris pertama ada 15 kursi, pada baris kedua ada 18 kursi. Pada baris ketiga dan seterusnya bertambah 3 kursi. Berapa banyak kursi pada baris ke-10 dalam pertunjukan tersebut? Nah, di sini kita mau cari tahu. Di sini kan ada 12 baris ya. Nah, di baris pertama ada 15 kursi, baris kedua ada 18 kursi. Nah, baris ketiga dan seterusnya bertambah 3 kursi. Berarti dari sini ke sini 3 ya. Dan baris selanjutnya bertambah 3 kursi. Karena di sini plus 3 konsisten, nah berarti dia adalah namanya apa? Nah, dia adalah aritmatika. Oke. Nah, yang ditanya apa? Berapa banyak kursi pada baris ke-10 dalam ruang pertunjukan tersebut? Nah, berarti yang ditanya adalah U10. Nah, di sini kita mesti tahu U10 itu rumusnya apa? Oke, pertama-tama, jadi ini adalah U1 dan ini adalah U2. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, dan seterusnya. Nah, di mana U1 ini sama dengan A. Oke, awal. Dan plus 3 ini dia itu adalah B. B-nya itu beda. Nah, rumus dasar aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, kalau misalnya kita mau cari U10, berarti rumusnya adalah A plus 10 kurang 1B. Berarti A plus 9B. Berarti U10 nya kita masukin aja langsung ya. A nya adalah 15 ditambah 9 kali 3. Berarti 15 tambah 9 kali 3. Berarti 27 ya. Oke, 27 berarti 15 tambah 27. Berarti jawabannya adalah 42. Berarti ada 42 kursi. Oke, lanjut. Di sini berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jumlah kursi pada 4 baris pertama adalah 78 kursi. Oke, di sini kita mau
main manual bisa, mau main pakai rumus bisa. Nah, kalau misalnya kita mau manual, jumlah kursi pada 4 baris pertama. Nah, ini kan karena kalau manual itu kan karena selisihnya 33 ya, berarti 18 tambah 3 adalah 21, 21 tambah 3 adalah 24. Berarti ini kita tinggal nyebutnya adalah S4 kayak S4 itu jumlah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Oke, berarti di sini adalah 15 ditambah 18 ditambah 21 tambah 24. Berarti 15 tambah 18 adalah 33. 33 tambah 21 adalah 54. 54 tambah 24 adalah 78. Berarti jawabannya benar ya, 78. Nah, kalau misalnya pakai cara yang pakai rumus, caranya gimana? Rumus dasarnya itu adalah Sn sama dengan N per 2A plus N min 1B. Nah, berarti kan tadi kan S4 ya, berarti S4 sama dengan 4 per 2, 2 kali 15 ditambah 4 dikurang 1 kali B-nya berapa? B-nya adalah 3. Berarti di sini adalah 4 bagi 2 adalah 2, 2 kali 15 adalah 30, ditambah sini hasilnya jadi 3 ya, 3 kali 3 berarti 9. Berarti ini adalah 2 kali 39 ya, 30 tambah 9. Berarti 2 kali 39 adalah 78. Berarti sama ya, untuk yang manual sama untuk yang hitungan. Kalau misalnya angkanya maksudnya misalnya barisan keempat, barisan kelima itu kayaknya hitung manual aja deh. Biar lebih cepat. Kalau misal kalian lupa ya rumusnya, tapi kalau misalnya yang ditanya udah banyak, misalnya S10 atau S15, itu lebih cepat ya pakai rumus. Oke, berarti jawaban ini benar ya. Oke, lanjut. Jumlah kursi pada 6 baris pertama adalah 125. Oh, karena ini udah S6 ya, mendingan pakai rumus aja ya. Berarti S6 sama dengan, langsung aja ya, 6 per 2, 2 kali 15 ditambah 6 kurang 1 kali 3. Berarti di sini adalah 3, 6 bagi 2 kan 3. 2 kali 15 berarti 30 ditambah 6 kurang 1 kan 5. 5 kali 3 adalah 15. Berarti di sini adalah 3 dikali 30 tambah 15 adalah 45. 3 kali 45 berarti hasilnya 135 ya. Oh, berarti ini salah ya, karena hasilnya adalah 135. Oke, lanjut. Jumlah kursi dalam ruangan pertunjukan adalah 378 kursi. Oke, di sini kan dia bilang ada 12 baris kursi ya, berarti S12. Berarti S12 sama dengan 12 per 2, 2 dikali 15 ditambah, berarti 12 kurang 1, B-nya adalah 3. Berarti di sini adalah 6, 30 ditambah 2 kurang 1 berarti 11, 11 kali 3 berarti 33 ya. Berarti di sini adalah 6 dikali 30 tambah 33 berarti 63 ya. 6 kali 6 3 berarti 378. Oh iya bener ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini tuh ada garis dengan sudut-sudutnya. Manakah pasangan sudut yang sehadap? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, kata kuncinya adalah mana yang sehadap. Oke, jadi maksudnya sehadap ya kalau misalnya kita madep depan ya sama-sama madep depan, kita sama-sama madep belakang ya sama-sama madep belakang, kayak gitu ya. Terus di sini yang pertama adalah sudut A dan sudut N. Sudut A sama sudut N. Nah, sudut A sama sudut N itu nggak sehadap ya, karena satu madep depan, satu madep belakang. Oke, berarti itu salah ya. Nah, berarti ini namanya apa? Sudut A sama sudut N itu namanya adalah sudut luar sepihak. Oke. Kenapa dibilang sudut luar? Karena dia itu ada di luar sudut. Nah, ini tuh dalam. Nah, ini tuh dalam. Nah, ini tuh luar. Oke. Ini tuh dalam. Nah, ini tuh luar. Nah, berlaku juga sama yang di sini. Dalam, luar. Oke, gitu ya. Oke. Nah, terus kenapa dinamain sepihak? Karena dia ada di pihak yang sama, di sebelah sini sama sebelah sini. Oke. Nah, terus abis itu
Sudut C dan sudut M. Sudut C sama sudut M, di mana sudut C di sini, sudut M di sini. Oh, berarti dia sama-sama madep ke sini nih. Dia sama-sama madep ke sini. Nah, berarti dia itu sudut sehadap. Oke, bener ya. Berarti di sini sudut sehadap. Terus lanjut lagi. Di sini ada sudut D dan sudut K. Nah, di sini adalah sudut D, sini adalah sudut K. Dia beda ya, karena yang satu madep depan, satu madep belakang, walaupun sama-sama di dalam. Oke, berarti gampangannya dia itu salah. Oke, namanya dia apa? Namanya dia itu sudut dalam sepihak. Oke, kenapa dalam? Karena dia dua-duanya ada di dalam. Kenapa sepihak? Karena dua-duanya ada di sebelah sini. Oke. Nah, terus abis itu sudut B sama sudut L. Sudut B sama sudut L. Oh, bener ya, karena sama-sama dia ngadep ke sini. Oke, bener ya, berarti dia kan sehadap. Dari soal, Harry akan membuat gantungan kunci berbentuk segitiga dari besi. Ukuran segitiga tersebut seperti pada gambar berikut. Panjang alas gantungan kunci adalah, oke, berarti di sini ada segitiga, tapi ini tuh kayak segitiga sembarang loh. Kenapa segitiga sembarang? Karena ini kan 26. Nah, terus kalau yang ini kan 25. Dan yang ini, alasnya ini, dia juga nggak tahu ya berapa kan, karena kita cari. Nah, tapi di sini ada petunjuk di mana tingginya ini adalah 24. Oke, berarti kita bisa ngebagi dua. Jadi, yang sebelah sini kita jadiin di warna merah ya. Nih, gini. Terus kita taruh di sini. Kita jadiin warna merah. Oke. Berarti kan di sini ada 24 ya. Nah, di sini 25. Nah, di sini berapa nih? Karena kan yang dicari alas. Berarti kan kalau alas kan yang ini tambah yang ini kan. Oke. Terus habis itu kita cari yang sebelah sini dulu di sini. Oke. Nah, terus habis itu kan di sini kan ada segi apa sih? Di sini kan ada sudut siku-siku nih. Nah, terus di sini kan ada sudut siku-siku, berarti dia melambangkan kalau dia adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku, nah kita bisa pakai yang namanya Pitagoras, di mana di sini adalah alasnya, di sini adalah tingginya, dan di sini adalah Pitagoras atau miringnya. Oke, berarti karena yang ditanya alas, maka rumusnya adalah alas sama dengan akar miring kuadrat dikurang tinggi kuadrat. Oke, berarti ini akar miring kuadrat, berarti 25 kuadrat dikurang tinggi kuadrat, berarti 24 kuadrat. Nah, berarti di sini adalah 25 kuadrat, berarti 625 ya. Dikurang 24 kuadrat, berarti itu adalah 576. Nah, berarti 625 dikurang 576. Berarti dia adalah akar 49. Berarti akar dari 49 adalah 7. Nah, ini baru yang sebelah sini doang ya. Sebelah sini doang nih, ini 7. Nah, sekarang kita cari di sebelah kiri. Atau kita sebelah kiri kita kasih warna ini aja deh. Nah, sekarang kita mau cari yang sebelah sini. Oke, berarti ini gini ya. Anggap aja bagus ya. Berarti di sini kan adalah 24, sini 26, dan di sini ditanya. Dan di mana di sini adalah miringnya? Oh ya, ini siku-siku ya. Kalau di sini siku-siku, berarti di sini juga siku-siku. Nah, di sini adalah tingginya sama, dan di sini adalah alasnya. Sama, berarti rumusnya adalah alas. Langsung aja, berarti miring kuadrat berarti 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Berarti di sini adalah 26 kuadrat itu gampang banget, adalah 676 dikurang 24 kuadrat tadi adalah 576. Nah, di sini tuh gampang banget, nggak perlu ngitung ya. 676 kurang 576 adalah 100. Akar 100 adalah 10. Nah, berarti panjang mereka adalah ditambah berapa? 10 tambah 7 berarti 17. Berarti yang B ya.
Dari soal Doni berdiri di sebelah tiang bendera, diketahui tinggi tiang bendera adalah 4 meter dan tinggi Doni adalah 1,6 meter. Panjang bayangan tiang bendera akibat terkena sinar matahari yaitu 5 meter. Ujung bayangan Doni seletak ujung tiang bendera. Jarak Doni dari tiang bendera adalah, oke, jadi gini ya. Ini adalah tiang bendera nih. Oke, anggap aja tiang bendera ya. Anggap aja bagus lah. Oke. Nah, terus di sini ada bayangan tiang bendera nih. Kita anggap ini 5 meter ya. Nih. Berarti di sini kita anggap dia itu 5 meter. Nah, di sini adalah tinggi tiang bendera 4 meter, di sini adalah 5 meter. Oke. Terus habis itu ada Doni. Doni itu bayangannya seletak ujung tiang bendera. Berarti Doni kan 1,6 meter ya. Berarti anggap aja di sekitar sini ya. Ini bayangan Doni dan di sini adalah si Doni. Ya gitu ya. Oke, jadi di sini adalah 1,6 meter. Nah, di sini yang ditanya adalah ujung bayangan Doni seletak. Jarak Doni dari tiang bendera adalah, berarti di sini ya. Di sini berarti ini berapa nih? Yang ditanya ya, X. Oke. Oke, kalau misalnya kita tahu di sini adalah X, berarti panjang shadow-nya si Doni adalah 5 dikurang X. Oke, ini ya. Berarti yang dipakai adalah yang ini. Oke, jadi yang dipakai itu ini sama ini dan yang ini sama ini. Jarak Doni dari tiang bendera. Berarti kita ini tuh kita cari ini ya. Apa sih namanya? Bayangannya Doni dulu. Bayangan Doni. Oke. Berarti ini caranya adalah bayangan Doni per bayangan tiang sama dengan tinggi Doni per tinggi tiang. Oke, berarti bayangan Doni apa? Bayangan Doni adalah 5 dikurang X per bayangan tiang berapa? Bayangan tiang adalah 5 sama dengan tinggi Doni. Tinggi Doni adalah 1,6 per tinggi tiang adalah 4. Nah, ini dikali silang jadi 4 buka kurung 5 dikurang X sama dengan 1,6 dikali 5. Nah, ini berarti kali pelangi ya. 4 kali 5 adalah 20. 4 kali min X adalah min 4X, berarti 1,6 kali 5 adalah 8 ya. Berarti di sini adalah min 4X sama dengan 8. 20 dipindahin jadi kurang ya, karena plus. Berarti sini adalah min 4X sama dengan 8 dikurang 20 berarti min 12 ya. Nah, berarti X sama dengan min 12 per min 4. Ini coret-coret ya. Berarti X sama dengan 12 bagi 4. Ya, 3. Berarti sini jawabannya adalah 3X ya. Dari soal trapesium A, min 5, min 1, B, 2, min 1, C, 2, min 4, dan D, min 2, min 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1 menghasilkan trapesium A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Berapa koordinat titik-titik sudut ABC di hasil refleksi? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, di sini kan dia bilang refleksi terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, kita tahu rumus refleksi terhadap Y sama dengan 1. Ini tuh biasanya di Y sama dengan K. Jadi ditulisnya gitu ya di rumus. Nah, jadi K ini nilainya adalah angka. Jadi mau berapa aja. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 10 sama aja. Nah, ini itu rumusnya adalah X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan K, berarti menjadi X, ini X aksen, Y aksen ya. Berarti dimana X aksen, Y aksennya itu sama dengan X, 2K min Y. Oke?
Nah, jadi tuh maksudnya gini, misalnya gini ya, ini ada titik A. Nah, titik A itu kan tadi min 5, min 1 ya. Nah, terus direfleksiin terhadap Y sama dengan 1. Nah, berarti X aksen, Y aksennya adalah X-nya sama tetap jadi min 5, Y-nya adalah berarti 2 kali 1 dikurang dalam kurung minus 1. Oke. Nah, ini kan minus ketemu minus hasilnya plus ya. Berarti di sini adalah min 5, 2 kali 1 adalah 2 plus 1. Berarti di sini adalah min 5,3. Oke, berarti benar ya, min 5,3. Nah, lanjut di sini kita cari ini A aksennya ya. Nah, terus lanjut di sini ada B 2, min 1. Dia direfleksiin Y sama dengan 1. Berarti berapa? Berarti 2, 2 dikali 1 minus dalam kurung minus 1. Nah, berarti ini adalah X aksen, Y aksen. Nah, minus ketemu minus ini plus ya. Berarti ya di sini adalah 2, 2 kali 1 adalah 2 ditambah 1. Berarti di sini adalah B aksennya ini adalah 2,3. Nah, berarti ini salah ya. Salah karena hasilnya bukan 2,3. Nah, lanjut di sini yang C aksen di mana C-nya adalah 2, min 4 direfleksiin terhadap Y sama dengan 1. Berarti X aksen, Y aksennya berarti sini adalah 2. Berarti 2 kali 1 minus dalam kurung minus 4. Berarti di sini adalah 2, 2 kali 1 2 ya. Minus kali minus tadi kan plus ya, plus 4. Berarti di mana C aksennya adalah 2,6. Oke, benar ya berarti ya, 2,6. Oke, lanjut di mana D ya, berarti D itu adalah min 2, min 4 direfleksiin terhadap Y sama dengan 1. Di mana di sini X aksen, Y aksen, berarti di sini adalah min 2, 2 dikali 1 min dalam kurung min 4. Berarti di sini adalah min 2, 2 kali 1 adalah 2, minus kali minus adalah plus, berarti plus 4. Berarti D aksen adalah minus 2,6. Sama nggak? Nggak sama ya, berarti salah. Dari soal, Adi sedang bersepeda. Setiap kali sepeda dikayuh, roda akan berputar dan menempuh jarak tertentu. Jari-jari roda sepeda Adi adalah 35 cm. Jika roda sepeda Adi berputar sebanyak 500 kali, berapakah jarak yang sudah ditempuh Adi? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, di sini agak bingung ya dari pertanyaannya. Tapi di sini ada kata-kata berapakah jarak yang sudah ditempuh adik. Oke. Nah, ayo kita bahas. Nah, di sini diketahuin R-nya atau jari-jarinya. Berapa jari-jari rodanya? Jari-jari roda itu R ya. Berarti di sini adalah 35 cm. Lalu di sini jika roda AD berputar sebanyak 500 kali, nah di sini adalah roda berputar itu kita misalnya jadi N, berarti N sama dengan 500. Oke. Nah, berapakah jarak yang sudah ditempuh AD? Nah, berarti yang ditanya adalah jarak. Berarti sini jarak. Berarti yang ditanya adalah S. Nah, di mana kita tahu hubungan jarak sama jari-jari itu adalah ini loh. Berarti jarak sama dengan keliling roda dikali berputarnya berapa. Oke, berarti ini sama dengan S, sama dengan keliling roda adalah K. Siapa? Lingkaran. Kenapa lingkaran ya? Karena roda bentuknya lingkaran dikali N. Oke, kan berputar. Oke, yang pertama-tama kita cari keliling roda.
Berarti kita cari keliling lingkaran. Berarti keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi r. Oke, dimana kita tahu nilai pi ini adalah 3,14 atau 22/7. Nah, kita lihat jari-jarinya. Jari-jarinya bisa dibagi 7. Berarti otomatis kita pakai yang ini. Oke, yang 22/7 berarti 2 dikali 22/7 dikali 35. Oke, coret-coret di sini adalah 5. 2 kali 22 adalah 44 kali 5. 44 kali 5 adalah 220 cm. Berarti kita langsung masukin ya. Dimana di sini adalah 220 cm dikali n-nya tadi adalah 500. Berarti berapa? 22 kali 5 berarti 110 ya. 110, nolnya ada 3. 1, 2, 3. Oke, berarti jaraknya adalah 110.000 cm. Tapi di sini kan maunya dia tuh dalam meter ya. Oke, berarti kita kaliin berapa? Nggak kali, Deng. Ini mah dibagi. Bagi berapa? Bagi 1000 ya. Berarti di sini adalah 110.000 dibagi 1000. Nah, di sini adalah meter. Nah, ini coret ya, coret-coret. Berarti di sini adalah dari sentimeter ke meter. Berarti dia naik ya, sentimeter, desimeter, meter. Berarti naik 2 ya. Berarti ini adalah 110.000 per 100 meter. Berarti ini coret-coret. Berarti di sini adalah 1100 meter. Oke, di sini kan jaraknya yang dia tempuh kan 1100 meter ya. Nah, ayo kita bahas. Ingat ya, di sini pertanyaannya adalah berapakah jarak yang sudah ditempuh Adi? Apakah Adi sudah menempuh 500 meter? Ya sudah. Apakah Adi sudah menempuh 750 meter? Ya sudah. Apakah Adi sudah menempuh 1000 meter? Ya sudah. Apakah Adi sudah menempuh 1250 meter? Ya belum, karena jaraknya dia maksimalnya dia 1100 meter. Jadi jawabannya kayak gitu ya. Agak bingungin sih, tapi ya kayak gitu. Ada soal perhatikan bangun datar gabungan jajar genjang dan segitiga berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, luas segitiga adalah 60 cm kuadrat. Nah, kita tahu di mana segitiga adalah yang ini ya. Nih. Oke. Dan di mana adalah di sini itu siku-sikunya. Nah, di sini bisa kita gambarin nih di sini nih. Oke. Nah, berarti di sini adalah siku-sikunya, di sini adalah 8-nya, dan di sini adalah 17-nya. Nah, kita mau cari tahu nih alasnya berapa. Kenapa kita mau cari tahu alasnya berapa? Karena yang ditanya adalah luas segitiga. Di mana luas segitiga? Itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Oke. Nah, sebenarnya kita nggak tahu nih mana alas mana tinggi. Yang jelas di sini depan siku-siku ini tuh adalah miring. Oke, berarti ini bisa kita anggap tinggi. Nah, ini bisa kita anggap alas atau terbalik juga nggak apa-apa. Tapi yang penting si miringnya ini dia tetap jadi miring. Nah, di sini kan tingginya udah ada ya, berarti alasnya belum ada. Oke, berarti kita tahu kalau misalnya selain cari miring itu adalah dikurang. Jadi gini, alas sama dengan akar miring kuadrat dikurang tinggi kuadrat. Oke, berarti di sini adalah 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Berarti di sini adalah akar berapa nih? 17 kuadrat berarti 289 ya, dikurang 64 berarti berapa? Akar 225. Berarti akar 225 itu berapa ya? Oke, berarti 15 ya. Oke, bisa lanjut nih. Berarti di sini adalah 15 kali 8 bagi 2. Nah, ini bisa dicoret. 15 kali 4 berarti ya 60 cm kuadrat. Nah, ini benar ya. Lanjut, luas jajar genjang adalah 84 cm kuadrat.
Nah, ini adalah si jajar genjang. Oke, berarti kita bisa giniin. Berarti di mana tadi ini kan alas ya. Berarti tadi alasnya sama kan kayak alas segitiga 15. Nah, di sini adalah tingginya, di mana tingginya adalah 6. Oke. Nah, yang kita butuhin di mana luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi rumusnya. Alasnya tadi udah ketemu 15 kali tingginya adalah 6. Berarti 15 kali 6 adalah 90 cm kuadrat. Nah, berarti ini salah ya. Lanjut lagi, luas bangun datar gabungan adalah 150 cm kuadrat. Ya udah, berarti di sini ada L gap, luas gabungan adalah luas segitiga ditambah luas trapesium. Berarti di sini adalah 60 ditambah 90 sama dengan 150 cm kuadrat. Berarti ini benar ya. Soal perhatikan gambar berikut, volume prisma tersebut adalah jadi kan di sini kan ada prisma, tapi prismanya adalah prisma trapesium. Nah, di mana alasnya dia adalah si trapesiumnya. Nah, ini tuh alasnya dia. Nah, ini kalau misalnya kita mau gambarin, dia itu jadi gini ya. Nah, kalau gini kebayang nggak? Jadi atasnya itu yang ini. Nah, ini adalah tutup trapesium atau bagian atas. Kan atasnya itu trapesium, kalau prisma itu kan atas sama bawah itu kan harus sama. Nah, ini juga bentuknya trapesium kan. Nah, ini adalah bawah. Nah, adalah luas alas dikali tinggi prisma. Oke. Nah, di sini tinggi prisma itu yang ini nih. Tinggi prisma itu yang ini, sebelah sini. Kan kita mau terbalikin dia kan? Karena kita mau cari yang atas sama bawahnya sama. Nah, yang ini adalah tinggi prisma. Berarti ini adalah tinggi prisma, di mana tinggi prisma adalah 8 cm. Nah, berarti ini kita ambil salah satu nih, mau yang atas sama yang bawah. Nah, kita biasanya ambil yang bawah aja ya. Berarti yang bawah, berarti kalau misalnya kita gambarin kan begini ya. Berarti di mana ininya adalah 10 dan di sini ada 15 dan tingginya adalah 12. Nah, lalu kita cari luas alas trapesium. Nah, di mana rumusnya kan atas tambah bawah kali tinggi dibagi 2. Nah, atasnya adalah 10 ditambah 15 bagi 2 kali tingginya adalah 12. Ya kan? Berarti di sini adalah 25 per 2 dikali 12. Coret-coret berarti sini adalah 6. 25 kali 6 berarti 150 cm kuadrat. Oke, berarti langsung aja ya. Berarti ini adalah 150 dikali tingginya adalah 8. Berarti 150 kali 8 adalah 1200 cm kubik. Berarti yang B. Soal perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, di sini ada gambar gabungan antara kerucut dan setengah bola ya. Nah, yang pertama adalah volume setengah bola adalah 486 pi cm kubik. Nah, di sini kan dia ada yang bilang pi ya. Berarti pi itu kita nggak jadiin ke 3,14 atau 3 berarti pi-nya itu nggak kita jadiin ke 3,14 atau 22/7. Jadi stay aja di pi. Oke, jadi kayak gini. Dimana kita tahu rumus volume setengah bola itu adalah 2/3 pi R pangkat 3. Oke, berarti ini adalah 2/3. Yang tadi aku bilang pi-nya tetap jadi pi. R-nya berapa? R-nya adalah 9. Oke, jadi sama ya, karena ini kan sama nih tuh. Oke, berarti 9 kali 9 kali 9. Berarti coret-coret, berarti sini 3 ya. Berarti ini adalah 2 kali 3, 6. 6 kali 9 itu adalah 54. Dan 54 kali 9 adalah 486. Berarti sini adalah 486 pi cm kubik. Nah, berarti ini benar ya. Oke. Lanjut, di sini ada volume kerucut benar nggak? 234 pi.
Oke. Nah, di mana kita tahu volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat T. Oke, dan ini adalah si T kerucut. Oke, T kerucut dan jari-jarinya sama 9. Berarti ini adalah sepertiga kali pi kali 9 kali 9 kali 12. Berarti ini coret-coret ya, coret-coret sini 4. 9 kali 9 81. 81 dikali 4. Oke, berarti 324 pi cm kubik. Oh, berarti benar lagi ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada volume bangun ruang gabungan adalah 810 pi cm kubik. Berarti di sini adalah volume gabungan. Berarti ini ada volume setengah bola ditambah volume kerucut. Nah, di mana tadi volume setengah bola adalah 486 pi ditambah volume kerucut adalah 324 pi. Berarti hasilnya adalah 810 pi cm kubik. Nah, berarti ini benar juga ya. Berarti jawaban tiga-tiganya benar. Dari soal, sebuah perusahaan penerbitan X sedang mendata karyawannya berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada divisi, layout, editor, HRD, keuangan, multimedia, teknisi, ada laki-laki sama perempuan. Nah, di sini kita mau cari tahu yang mana nih diagramnya yang benar. Diagram batangnya yang benar. Oke, kita cek satu-satu ya. Di mana A, layout itu laki-lakinya 7, benar. Terus perempuannya adalah 10. Editor laki-lakinya 8, benar. Perempuannya adalah 13. HRD laki-lakinya adalah 5. Oke, 5 benar ya. Terus perempuannya adalah 4. Terus abis itu di keuangan. Oh, salah nih di sini. Seharusnya dia adalah laki-lakinya 3. Udah salah ya. Berarti kita lanjut ke yang B. Oke, kita berarti ini benar ya. Sama-sama 7, sama-sama 10, sama-sama 8, sama-sama 13, sama-sama 5 ya. Iya, sama-sama 5. Oh, tapi dia salah di sini nih. Nih, dia salah di sini. Ini ya seharusnya adalah 4 di HRD. Oke, lanjut. Oke, berarti ini sama-sama 7, 10, di sini adalah 8, sini adalah 13. Nah, sini adalah 5, 4, lanjut 3, 7. Nah, sini adalah 6, sini adalah 8, sini 9, sini 2. Oh, berarti jawabannya yang C ya. Coba kita lihat yang D, salahnya di mana. Nah, ini benar, benar. Ini benar. Benar lagi, ini benar lagi, benar lagi. Nah, di sini keuangannya 3, benar. Nah, terus di sini perempuan keuangannya ada 7. Nah, dia salah di sini ya. Seharusnya dia di sini 7. Oke? Dari soal, perhatikan data usia orang tua atau wali murid kelas 9A di SMP Tunas Mulia berikut. Berdasarkan diagram batang tersebut, tentukan ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Apakah rata-rata usia orang tua wali murid kelas 9A adalah 40,5 tahun? Oke. Di sini kita telah dulu ya. Yang berusia 38 tahun itu dia ada 3. Oke. Yang berusia 39 ada 6. Yang berusia 40 itu ada 11. Yang berusia 41 itu ada 5. Yang berusia 42 itu ada 8, dan yang berusia 43 itu adalah 7. Berarti totalnya semua berapa nih? 9. 9 tambah 11 berarti 20. 20, 25,
33, 40 ya. 40 berarti N-nya itu adalah 40. Oke. Nah, berarti kita cari X rata-rata ya. Berarti di sini adalah 38 kali 3 ditambah 39 dikali 6 ditambah 40 kali 11 ditambah 41 kali 5 ditambah 42 dikali 8 ditambah 43 dikali 7 per tadi jumlahnya adalah 40. Nah, berarti di sini adalah 38 kali 3 berarti 114 ditambah 39 kali 6 itu 234 ditambah 40 kali 11 itu adalah 440 ya. Ditambah 41 kali 5 itu adalah 205 tambah 42 kali 8 itu adalah 336 dan 43 kali 7 adalah 301 per di sini adalah 40. Oke. Jumlahnya adalah 114 tambah 234 tambah 440 tambah 205 tambah 336 tambah 301. Itu adalah sekitar 1630 dibagi 40. Nah, ini coret-coret ya. Berarti tinggal 163 bagi 4. 163 bagi 4 berarti adalah 40,75. Nah, rata-ratanya adalah 40,75. Berarti ini salah ya. Nah, ini salah. Oke, lanjut. Apakah modus data usia orang tua wali murid kelas 9A adalah 40 tahun? Nah, modus yang paling banyak kita lihat. Yang paling banyak itu kan ada di sini ya. Ada di sini. Umurnya berapa? Umurnya 40 tahun. Berarti ini benar. Oke. Yuk lanjut. Dimana apakah median data usia orang tua wali murid kelas 9A adalah 40,75. Oke, di sini berarti kita harus pakai ini ya. Pakai apa sih namanya? Kita harus pakai tabel. Coba kita buat tabelnya ya. Berarti sini adalah 38, 39, 40, 41, 42, 43. Nah, berarti di sini jumlahnya adalah 3, 6 tadi 11, 5, 8, 7. Oke. Berarti urutan 1 sampai 3 ada di sini. Berarti di sini adalah urutan 4 sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sini adalah 10 sampai 20. Nah, urutan ke 21 sampai 25 di sini berarti 42, urutan ke 26 sampai berapa ya? 33 dan di sini 34 sampai 40. Maksudnya apa sih? Jadi gini loh. Urutan ke 1 sampai 3 kan 38. Berarti ini adalah 38, 38, 38. Baru kita lanjutin 39-nya sampai urutan ke 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, urutan ke 10 itu adalah sampai ke 20 adalah 40, 40, 40 dan seterusnya ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Dimana rumus median? Oke, rumus mediannya itu adalah setengah X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Jadi ini maksudnya adalah setengah X N-nya kan tadi 40 ya. 40 per 2 ditambah X 40 per 2 ditambah 1. Oke, berarti ini adalah setengah. Berarti ini adalah X 20 ditambah X 20 tambah 1 berarti 21. Nah, maksudnya apa? X 20 sama X 21. Jadi kita lihat urutan ke-20. Nah, urutan ke-20 kan ada di sini nih. Berarti dia nilainya 40 kan? Berarti 40 ditambah X 21. 21 ada di sini. Berarti dia 41. Oke, berarti di sini adalah setengah 40 tambah 41 berarti 81.
1, coret-coret berarti di sini adalah 40,5. Oke, berarti pernyataannya salah ya, karena di sini tetap di 40,5. Berarti ini adalah salah, benar, salah. Dari soal, perhatikan data panjang sekumpulan potongan pipa disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah panjang dan banyak pipanya. Berdasarkan data tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, jangkauan data panjang sekumpulan pipa adalah 5 cm. Nah, di sini adalah jangkauan data ya. Berarti kita kan tahu kalau misalnya jangkauan data, jangkauan itu rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Oke. Nah, di sini data terbesarnya siapa? Data terbesarnya adalah 11. 11 dikurang data terkecilnya berapa? 8. Nah, berarti 11 dikurang 8. Berarti adalah ya 3. Berarti ini salah ya. Karena jawabannya adalah 3. Nah, ini nih, salah. Oke, lanjut. Kuartil tengah data panjang sekumpulan potongan pipa adalah 9,5 cm. Nah, di sini adalah kuartil tengah ya. Nah, di sini kuartil tengah kan kita butuh jumlah datanya kan. Nah, di sini kan kita cari Q2 ya. Nah, kalau Q2 berarti kita butuh yang namanya N, yang namanya frekuensi, jumlah frekuensi. Oke? Nah, di sini 4 tambah 5 9, 9 tambah 8 itu adalah 17. 17 tambah 7 adalah 24. 24 tambah 4 itu adalah 28. 28 tambah 6 itu adalah 34. 34 tambah 3 adalah 37. Berarti sigma F atau jumlah semua frekuensi adalah 37. Oke. Nah, di sini kan berarti dia data apa? Dia adalah data ganjil. Oke. Nah, di mana data ganjil Q2, data ganjil itu rumusnya adalah data ke 1/2 N ditambah 1. Nah, di sini berarti data ke setengah tadi N-nya 37 ya, 37. Oh ya, ini tuh N-nya disebutnya ya, ditambah 1. Berarti ini adalah setengah, berarti 37 tambah 1, 38 ya. Berarti ini coret-coret, berarti dia adalah data ke 19. Nah, data ke 19 itu siapa? Data ke 19 berarti kita urutin ya. Jadi ini adalah data 1 sampai data ke 4. Nilainya adalah 8. Terus habis itu 8,5 berarti data ke 5 sampai 9. Yang nilainya 9 berarti data ke 10 sampai 17 yang nilainya 9,5 itu ada di data ke 18 sampai 24. Nilai 10 berarti 25 sampai 28. Terus habis itu 10,5 berarti 29 sampai 34. Dan yang nilainya 11 itu data ke 35 sampai 37. Oke? Nah, berarti ini adalah data ke 19. Data ke 19 ada di mana? Ini ya, data ke 19 tuh ada di sini. Nih. Berarti dia adalah 9,5. Benar ya, berarti ya 9,5. Oke, lanjut. Di sini ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil data panjang sekumpulan potongan pipa adalah 0,75. Oke. Di mana kita tahu simpangan kuartil itu rumusnya adalah Q_D itu sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Nah, di mana kita harus cari si Q1 sama Q3-nya dulu ya. Berarti kita cari Q1. Q1 adalah kuartil bawah, berarti dia tuh kayak 1/4 dari datanya itu nilainya berapa. Berarti ini rumusnya adalah data ke 1/4
N plus 1. Berarti ini adalah data ke seperempat. 37 tambah 1 berarti seperempat kali 38 ya. Coret. Nah, ini coret-coret berarti 38 bagi 4 itu adalah 9,5. Berarti ini adalah data ke 9,5, di mana 9,5 berarti ada di antara sini ya. 9 sama 10. Nah, berarti dia itu rumusnya jadi kayak gini. Berarti ini adalah data Q1 sama dengan data ke 9 ditambah setengah data ke 10 dikurang data ke 9. Nah, berarti ini adalah Q1 sama dengan data ke 9 itu kan adalah 8,5 ya. Berarti sini adalah 8,5 ditambah setengah data ke 10 adalah 9 dikurang data ke 9 8,5. Berarti ini adalah 8,5 ditambah setengah kali 0,5. Coret-coret berarti 0,25. Berarti ini adalah 8,5 tambah 0,25. Berarti 8,75. Nah, ini adalah Q1-nya. Oke, sekarang kita cari Q3-nya. Berarti dia adalah data ke 3/4. N plus 1. Berarti ini adalah 3/4 titik-titik ya. N-nya adalah tadi langsung aja ya 38 berarti coret-coret 9,5. 3 kali 9,5 adalah berarti data ke 28,5. Karena data ke 28,5 berarti dia pakai kayak gini. Berarti Q3 sama dengan data ke 28 ditambah setengah data ke 29 dikurang data ke 28. Berarti kita lihat data ke 28 ini ya, data ke 28 adalah si 10 ya. Berarti di sini adalah 10 ditambah setengah data ke 29. Data ke 29 adalah 10,5. 10,5 dikurang data ke 28 tadi adalah 10. Berarti ini adalah 10 ditambah setengah kali 0,5 coret-coret. Berarti di sini adalah 0,25. Berarti hasilnya adalah 10,25. Oke. Nah, lanjut ya. Berarti kita bisa jawab di sini di mana Q3 itu berarti setengah kali Q3-nya tadi adalah 10,25 dikurang Q1-nya adalah 8,75. Berarti ini adalah setengah dikali 10,5 kurang 8,75, 1,5 ya. Berarti ini coret-coret berarti adalah 0,75. Nah, berarti jawabannya betul ya. Dari soal, pada sebuah spinner terdapat 5 angka dari 1 sampai 5. Denny melakukan percobaan memutar spinner sebanyak 60 kali. Angka yang ditunjuk jarum pada spinner dari hasil percobaan Denny sebagai berikut. Angka 1 itu 12, angka 2 itu ada X, 3 itu 8, 4 itu Y, dan 5 itu 6. Diketahui peluang empiris jarum menunjuk pada angka 2 adalah sebesar 0,3. Berdasarkan informasi tersebut, manakah peluang empiris berikut yang benar dari percobaan memutar spinner? Jawaban benar lebih dari 1. Oke. Berarti di sini adalah dia bilang dia mutar spinnernya sebanyak 60 kali. Berarti N adalah total percobaannya dia tuh 60 kali. Oke. Nah, terus abis itu dia dimana peluang angka 2 berarti kita tulis di sini aja. Peluang angka 2 itu adalah 0,3. Oke. Terus abis itu yang pertama itu peluang empiris jarum menunjukkan angka 1 adalah 2/5.
Ya, di sini kita cari si X-nya dulu ya. Nah, di sini itu kan dimana peluang kedua itu kan itu sama dengan adalah si X per seluruh kejadiannya 60 kan. Nah, berarti P2 ini kan adalah 0,3. Nah, di sini adalah X per 60. Nah, ini dikesiniin jadi 0,3 dikali 60 sama dengan X. Berarti X sama dengan, ini coret-coret, berarti 6 kali 3 adalah 18. Nah, berarti di sini X-nya ini adalah 18. Nah, berarti kita bisa cari Y-nya ya. Berarti Y-nya adalah Y sama dengan 60 kurang 12 kurang 18 kurang 8 kurang 6. Berarti Y sama dengan berapa nih? 60 kurang 44 ya. Berarti Y sama dengan Y-nya sama dengan 16. Nah, berarti di sini Y-nya ini ada di 16 kali. Nah, sekarang kita mau analisis pernyataannya ya. Peluang empiris jarum menunjukkan angka 1 adalah 2/5. Nah, berarti P1 itu adalah 2/5. Nah, dia berapa nih? Angka 1, 12 ya. Berarti 12 per jumlah semuanya adalah 60. Berarti kecilin sama-sama bagi 12. Berarti adalah ya 1/5. Salah ya, karena jawabannya adalah 1/5. Oke. Lanjut lagi, di sini peluang empiris jarum menunjuk angka 4 adalah 4/15. Nah, kita lihat peluang angka 4. Angka 4 itu ada tadi 16 ya, 16/60. Berarti sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 4. Berarti ini adalah 4/60 bagi 4 adalah 15. Oh, oke. Pernyataannya benar. Ya, lanjut di peluang empiris jarum menunjuk angka prima. Nah, di mana kita tahu angka prima itu adalah kalau di dadu ya. Kalau di spinner 1 sampai 5 ya. Berarti itu adalah 2, 3 sama 5. Berarti ada 3 ya. Berarti di sini adalah yang 2 itu ada 18 ditambah peluang 3 itu di 8 ditambah terus abis itu 5 itu ada di 5 itu ada di 6. Berarti jumlahnya berapa nih? Jumlahnya adalah 32 ya. 32. Berarti P prima, peluang prima adalah 32/60. Sama-sama bisa dibagi berapa ya? Sama-sama bisa dibagi 4 kayaknya bisa deh. Berarti ini adalah 8/15. Nah, oh ya benar ya berarti di sini. Oke, lanjut lagi. Satu lagi, peluang empiris jarum menunjuk angka genap. Nah, angka genap berarti ini adalah 2,4. Nah, di mana yang 2 itu ada 18 ditambah 4-nya itu ada 16. Berapa? 18 tambah 16 berarti 34 ya. Berarti peluang genap itu adalah 34/60 sama-sama bagi 2. Berarti ini adalah 17/30. Nggak bisa dikecilin lagi karena 17 adalah prima. Berarti di sini 17/30. Berarti jawabannya salah.